Bab 371, Rencana Perampokan Penjara. Setelah Julian bermain dengan 81 jarum sebentar, dia melemparkannya ke atas meja dan mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa waktu. Ini sudah jam 12 tengah malam. Dia makan malam pada jam 8, tapi sekarang dia lapar lagi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke taraf di kamar sebelah. Saya lapar. Dia baru mengirim pesan beberapa puluh detik ketika pintu terbuka. Taraf masuk dengan mengenakan piyama. Dia mengenakan piyama berwarna putih, piyamanya agak transparan, dan pemandangan di dalamnya terlihat sangat menarik. Rambutnya belum kering, jadi dia pasti baru saja selesai mandi. Apapun yang ingin kamu makan, aku akan memesankan makanan untuk dibawa pulang. Makan daging, kata Julian. Sejak dia diracuni, dia mengidam makanan, terutama daging. Oke. Taraf mengambil ponselnya dan mulai memesan makanan untuk dibawa pulang. Setelah memesan, dia duduk di samping, melirik jarum perak yang berserakan di atas meja, dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Julian mengambil jarum perak dan menekan bagian atasnya. Jarum perak ini seolah bersifat magnetis dan langsung menarik jarum perak lainnya hingga membentuk kawat baja. Kawat baja ini tampak seperti ular spiritual, dengan cepat menghilang ke dalam lengan bajunya dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Taraf membuka mulutnya karena terkejut. Ini luar biasa, bukan? Julian tersenyum ringan dan tidak menjelaskan banyak hal. Taraf juga cukup tahu untuk tidak bertanya. Dia naik ke tempat tidur. Begitu dia naik ke tempat tidur, Julian mencium aroma yang menawan. Dia segera menarik selimut untuk menutupi tubuhnya, dan memandang Taraf dengan waspada. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Taraf memutar matanya dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, saya hanya ingin bertanya apakah kamu merasa lelah sekarang. Izinkan saya memijat Anda. Meskipun saya bukan seorang profesional, saya telah mempelajari teknik pijat. Lupakan saja, tidak perlu. Julian sedikit menyerah. Dia tahu apa yang dipikirkan gadis kecil ini. Dia tidak berani membiarkan Taraf pergi tidur. Aku baik-baik saja. Kamu keluar dan istirahat. Saat makanannya tiba, kamu bisa membawakannya untukku. Benar-benar tidak perlu. Taraf memandang Julian dengan wajah berkedut, mengulurkan tangan lembutnya, dan berkata sambil tersenyum manis, tanganku sangat lembut dan sangat nyaman. Tidak perlu. Julian mengabaikan godaannya. Baiklah. Taraf kemudian turun dari tempat tidur dan keluar kamar. Julian melihat piyamanya yang sedikit transparan dan samar-samar melihat punggungnya yang mulus. Dia tidak bisa menahan senyum pahit, gadis ini sangat berani. Dia tidak mengenakan apapun di baliknya. Setelah Taraf pergi, Julian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Selena. Saya di Hotel Tianfu, Presidential Suite 888. Saya sudah memanggil beberapa orang untuk mendiskusikan sesuatu. Ya. Setelah Selena menerima telepon Julian, dia segera menelepon yang lain, dan kemudian bergegas ke Hotel Tianfu setelah bertanya. Selena dan yang lainnya tiba sebelum makanan dibawa pulang. Saudara Fisher, bagaimana kesehatanmu? Bos, kamu baik-baik saja. Bos, apakah kamu mengambil tindakan? Julian memandang 8 orang di depannya dan berkata, memang ada aksi. Ada kursi di luar, pergi dan pindahkan ke sini dan duduk dan bicara. Taraf berada di luar pintu, berbaring di depan pintu sambil mendengarkan suara di dalam. Ketika dia mendengar kursi dipindahkan, dia segera pergi ke ruang tamu dan memindahkan beberapa kursi. Saat kami pindah, banyak orang yang keluar. Dia tersenyum dan berkata, saya bisa melakukan hal sekecil itu. Karena itu, dia memindahkan kursi ke dalam ruangan. Lalu dia duduk di samping. Semua orang duduk. Julian melirik Taraf. Dengan sedikit ketidakpuasan di wajahnya, Taraf berkata, mari kita bicara. Saya bukan orang luar, saya tidak akan membocorkan rahasia. Julian memikirkannya sejak lama. Dia merasa Taraf bukanlah orang luar, jadi tidak ada salahnya memberitahu dia. Dia mengangguk. Melihat pernyataan Julian, Taraf merasa senang dan duduk di samping, menyeret dagunya dengan tangan dan menatap Julian dengan saksama. Yang lain juga melihat ke arah Julian, menunggu Julian berbicara. Julian memandang orang-orang yang duduk di depan tempat tidur dan berkata dengan lembut, ada tindakan selanjutnya dan Anda harus maju. Taraf tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tindakan apa? Julian berkata perlahan, perampokan penjara. Semua orang tercengang. Perampokan penjara? Saudara Fisher, penjara macam apa yang ingin kamu rampok? Banyak orang memandang Julian dengan bingung. Julian memandang Selena dan bertanya, kamu dibesarkan di Istana Hitam, dan kamu pernah menjadi pembunuh Istana Hitam tingkat SSS. Kamu pasti mengenal Ivan,
pendiri Istana Hitam, kan? Selena mengangguk. Ketika dia mendengar Ivan, wajahnya menjadi serius dan dia berkata, saya tahu bahwa dari pemahaman saya, metode Ivan sangat kejam, dan siapapun yang tidak menaati atau mengkhianatinya akan mati dengan menyedihkan, tetapi dia ditangkap beberapa tahun yang lalu. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke arah Julian dan berkata, mungkinkah saudara Fisher mencoba menyelamatkannya ketika dia merampok penjara? Julian mengangguk dan berkata, ya, hanya untuk menyelamatkannya, saya diracuni, dan dia bisa langsung tahu bahwa saya diracuni. Dia berkata dia punya cara untuk membantu saya melakukan detoksifikasi, dengan imbalan membiarkan dia keluar. Semua orang diam dan mendengarkan dalam diam. Julian melanjutkan, dalam 3 hari, Raja Daxia, Kepala Eksekutif, Sekretaris Jenderal, dan Kaisar, Panglima Tentara Api Merah, semuanya akan meninggalkan Kyoto. Itu adalah kesempatan kita hanya punya waktu 3 hari untuk membuat pengaturan. Selena tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Fisher, Ivan di penjara bawah tanah Kyoto. Orang-orang di dalamnya semuanya penjahat dan dijaga oleh tentara api merah yang bersenjata lengkap. Setidaknya ada puluhan ribu tentara api merah menjaga bagian luar penjara ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus menemukan jalan. Julian juga mulai berpikir. Mereka lajang dan lemah, dan jika mereka bentrok dengan tentara api merah yang bersenjata lengkap, mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Dan begitu terjadi perkelahian, tentara api merah Kyoto akan segera memberikan dukungan. Setelah beberapa saat, Julian berkata, kalian bisa tinggal di sini sementara dan menunggu pengaturan saya. Semua orang mengangguk. Julian sedikit menyerah dan berkata, ayo kita pergi dan istirahat. Semua orang meninggalkan ruangan satu demi satu. Julian melirik Taraf, yang masih duduk, dan berkata, kamu juga keluar. Oke. Taraf berdiri dan keluar dari kamar. Julian mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Shadow, saya memerlukan diagram struktur penjara bawah tanah. Segera, Shadow mengirimkan diagram struktur tempat Ivan di penjara. Julian melihat gambar yang dikirim oleh Shadow dengan serius. Penjara ini dibangun di bawah tanah dan hanya memiliki satu pintu masuk. Terdapat tentara api merah bersenjata lengkap di pintu masuknya. Julian berpikir sejenak, lalu membuka peta di ponselnya dan melihat tata letak di sekitar ruang bawah tanah. Penjara bawah tanah ini terletak di pinggiran kota. Tempat ini tidak jauh dari markas tentara api merah. Ini adalah lokasi militer yang penting dan tidak ada orang yang tinggal di sekitarnya. Begitu tersiar kabar tentang perampokan penjara, tentara api merah akan segera tiba untuk mendukung mereka. Jika ingin menculik Ivan, kamu hanya bisa melakukannya secara diam-diam dan membuat tentara api merah tidak mampu mendukungnya. Saat Julian memikirkannya, dia merasakan sakit kepala. Dia meletakkan ponselnya dan dengan lembut mengusap pelipisnya. Setelah itu, saya berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup dan bermeditasi. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Shadow. Dalam 3 hari, aku akan membuat keributan besar, dan aku akan menarik tentara api merah pergi. Bisakah kamu menangani hal-hal ini? Suara serak Shadow datang dari telepon, Julian, saya khawatir ini agak merepotkan. Kyoto adalah kota metropolitan internasional. Gangguan sekecil apapun dapat menimbulkan berita besar. Jika Anda ingin membuat keributan, bukankah ini akan menyebabkan panik? Kalau menyebar, pihak luar bisa bicara tentang masalah keamanan di Kyoto, yang terkait dengan reputasi Daxia di dunia. Waktu khusus, metode khusus, jangan khawatir, tidak ada yang akan mati, itu hanya gertakan. Bayangan terdiam. Setelah beberapa saat, dia bertanya, ceritakan tentang rencanamu. Julian berkata, target saya adalah aula besar. Anda mengatur beberapa terpidana mati untuk menimbulkan masalah di aula besar, dan mengirimkan tentara api merah. Mereka pergi ke aula besar, menyerang di timur dan barat, dan mengemudi singkirkan tentara api merah. Julian menceritakan rencananya. Dia tidak bisa melakukan hal ini sekarang dan hanya bisa mengandalkan bayangan. Jika bayangan itu muncul, itu akan mudah. Oke, aku berjanji padamu. Cukup. Julian menutup telepon. Kemudian semua orang di luar dipanggil lagi. Dia mengirimi semua orang diagram struktur penjara bawah tanah yang diberikan oleh Shadow. Ini adalah diagram struktur penjara bawah tanah. Tuliskan, rencanaku adalah ini. Pertama, biarkan kamu menyelinap ke tentara api merah dan menyelamatkan orang-orang dengan tenang. Julian mulai menjelaskan rencananya. Setiap langkah dirinci. Semua orang mendengarkan dengan cermat. Dia berbicara selama lebih dari setengah jam. Ingat. Beberapa orang berbicara serempak. Ah, bagus sekali. Julian mengangguk, lalu memandang Taraf dan berkata, aku akan menulis resep untukmu saat fajar. Kamu pergi dan ambilkan obat untukku dan kembalilah. Aku akan membuatkan obat yang memabukkan. Ya. Taraf mengangguk. Bab 372, menjelajahi latar belakang Kaisar. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya. Bayangan tiba pagi-pagi sekali. Di dalam ruangan.
Julian berdiskusi dengan Shadow sebentar. Dia meminta Shadow untuk maju dan mengatur 8 naga langit menjadi tentara api merah, dan mereka juga ingin menjadi tentara api merah yang menjaga ruang bawah tanah. Tentara api merah adalah tentara yang bertanggung jawab atas keamanan Kyoto. Jika Anda ingin bergabung dengan tentara api merah, Anda harus melalui seleksi berlapis. Terakhir, Jenderal Tentara Api Merah akan menilai Anda secara pribadi. Hanya setelah menyelesaikan penilaian Anda dapat menjadi anggota Tentara Api Merah. Shadow adalah pengawal pribadi raja, dia tidak memiliki pangkat militer dan masih tersembunyi dalam kegelapan, tetapi energinya sangat besar. Kata-katanya pada dasarnya mewakili perkataan raja. Tidak sulit baginya untuk mengatur Selena dan yang lainnya ke dalam Tentara Api Merah. Bahkan bisa dikatakan sangat mudah. Ya, serahkan padaku. Bayangan mengangguk. Dia melirik ke arah Julian, yang tampak sakit, dan berkata, setelah kejadian itu selesai, kamu harus berhati-hati. Kaisar pasti akan menebak bahwa kamulah yang menculik Ivan, dan dia pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Anda. Jadi begitu. Julian mengangguk dengan lembut. Shadow tidak berkata apa-apa dan berbalik untuk meninggalkan ruangan. Di luar ruang tamu, Shadow memandang ke 8 orang itu dan memerintahkan, ikuti saya, dan saya akan mengatur agar Anda memasuki Tentara Api Merah. Ke-8 orang itu mengangguk dan mengikuti bayangan itu untuk pergi. Setelah semua orang pergi, Taraf masuk dan bertanya, Saudara Fisher, apakah semuanya sudah diatur? Ya, Julian mengangguk dan memerintahkan, belikan obat untukku. Ya, aku akan segera pergi. Tunggu. Julian menghentikan Taraf yang berbalik untuk pergi. Taraf berbalik dan bertanya, ada apa? Apakah ada hal lain? Julian berpikir sejenak dan berkata, lupakan. Banyak bahan obat yang sulit dibeli di Kyoto. Saya akan meminta Morgan untuk mengambilkannya untuk saya dan memintanya untuk mengirimkannya. Anda bisa mengambilnya nanti. Oh. Taraf berkata oh. Julian sedikit menyerah dan memberi isyarat agar dia pergi. Taraf berbalik dan berjalan keluar, menutup pintu di belakangnya. Julian mengangkat telepon seluler di atas meja dan menelepon Morgan. Dr. Lee, saya ingin Anda membantu saya mendapatkan beberapa bahan obat. Morgan sedikit mengernyit setelah menerima panggilan Julian. Dia sudah banyak membantu Julian, dan dia tidak ingin membantu Julian lagi. Tapi Julian mengetahui rahasia terbesarnya, dan tahu bahwa dia hanyalah hantu. Jika Julian membocorkan berita itu, rumah lamanya akan diambil alih oleh King Kotake dalam hitungan menit. Setelah memikirkannya, dia mengangguk dan berkata, oke, kirimkan saya nama bahan obatnya. Julian menutup telepon. Kemudian dia mengirimkan semua bahan obat yang dia butuhkan kepada Morgan dan memintanya untuk mengirimkan pengiriman ekspres yang dipercepat ke Kyoto. Morgan segera membuat pengaturan. Setelah mendapatkan bahan obat dari gudangnya, dia mengirimkannya ke Julian. Apa yang dia kirimkan dipercepat, dan sangat cepat, dikirim ke hotel Julian sebelum hari gelap. Julian, sebaliknya, mengunci diri di kamar hotel dan masih membuat obat. Untungnya, Taraf ada di sana untuk membantu, jika tidak, dengan kondisi fisiknya saat ini, akan sangat sulit untuk menyelesaikan produksinya. Dalam satu malam, dia mendapatkan obat yang dia butuhkan. Pagi selanjutnya, Selena kembali. Di bawah pengaturan bayangan, mereka semua berhasil menjadi anggota Tentara Api Merah, dan juga menjadi Tentara Api Merah yang menjaga ruang bawah tanah. Julian mengeluarkan obat yang sudah disiapkan dan menyerahkannya kepada Selena. Ini asap. Begitu Anda membuka botol dan melihat udaranya, otomatis asapnya akan keluar. Begitu seseorang menciumnya, dia akan langsung koma. Ini penawar dari merokok. Ini racun yang aku buat. Sebelum kamu menyelamatkan Ivan, berikan dia racun ini. Julian menyerahkan barang-barang yang dia buat kepada Selena dan memperkenalkannya satu persatu. Selena mendengarkan dengan cermat dan menuliskan semuanya. Ingat? Ya, ingat. Oke, silakan ikuti rencananya. Usahakan sebisa mungkin tidak menyakiti siapapun. Jika identitasmu terungkap, kamu bisa menyakiti seseorang jika nyawamu dalam bahaya. Ya, sesuai pesanan. Selena mengangguk dan pergi dengan cepat. Julian, sebaliknya, bersandar di tempat tidur tanpa daya. Dia tenggelam dalam pikirannya. Taraf datang, naik ke tempat tidur, dan meremas Julian. Ada kesedihan di wajah cantiknya, kamu lihat kamu sangat lelah dan kamu telah melakukan banyak hal. Kamu harus istirahat sekarang. Julian sadar, berhenti sebentar, dan berkata, oke, jangan khawatir, di hotel terlalu membosankan, dorong aku jalan-jalan. Oke. Taraf mengangguk dan berkata, tunggu sebentar, aku akan ganti baju. Dia segera meninggalkan kamar dan pergi ke kamarnya sendiri untuk berganti pakaian. Dia berganti menjadi rok yang ramping, rambut panjangnya ditarik ke atas, dan dia memiliki temperamen yang dewasa dan mulia. Sekarang sudah pagi. Saat ini musim gugur, cuacanya agak sejuk, dan angin sepoi-sepoi bertiup di tubuhku, membuatnya sejuk. Saudara Fisher, kamu mau kemana?
Julian sedang duduk di kursi roda, melihat orang-orang yang datang dan pergi di jalan luar. Saat ini, dia sangat iri pada orang-orang ini. Saya iri pada mereka karena memiliki tubuh yang bagus. Pergi ke istana kaisar. Taraf tertegun dan bertanya, Saudara Fisher, mengapa kamu pergi ke istana kaisar saat ini? Sudut mulut Julian terangkat, memperlihatkan senyuman tipis, dan berkata, tentu saja saya akan bertemu kaisar. Dia telah melakukan banyak hal dan menjadikan saya seperti ini. Saya harus pergi menemuinya dan mencoba keahliannya. Baiklah. Taraf tidak bertanya lagi. Dia mendorong Julian ke garasi bawah tanah, membuka pintu mobil, membantu Julian masuk ke dalam mobil, lalu memasukkan kursi roda ke bagasi dan pergi ke istana kaisar. Segera kami tiba di istana kaisar. Dia memarkir mobilnya di tempat parkir terdekat, mendorong kursi rodanya, dan perlahan berjalan menuju istana kaisar. Bahkan sebelum mereka mendekati istana kaisar, mereka dihadang oleh penjaga. Berhenti, kediaman Panglima ditutup. Tidak ada yang diizinkan masuk. Julian sedang duduk di kursi roda, melihat tentara api merah menghalangi jalan, dengan ekspresi tenang, dan berkata dengan tenang, beritahu kaisar bahwa Julian sedang berkunjung. Sebagai anggota tentara api merah, para penjaga ini secara alami mengenal Julian dan pernah bertemu dengannya. Jika sebelumnya, para penjaga ini tidak akan berani menghentikan Julian. Tapi sekarang Julian telah diturunkan pangkatnya, dia bukan lagi naga hitam, tapi hanya rakyat jelata, dan mereka tidak takut sama sekali. Panglima memiliki banyak hal yang harus dilakukan dan tidak punya waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang menganggur. Penjaga itu sama sekali tidak sopan. Taraf tidak tahan lagi, berdiri dan memarahi, buka matamu dan lihat siapa orang itu. Dia adalah Julian, yang pernah menjadi naga hitam, panglima tentara naga hitam, dan dewa perang Gritsia. Penjaga itu melirik ke arah Taraf, dengan sedikit ejekan dan penghinaan di wajahnya, dan berkata, kamu juga mengatakan itu dulu, tapi sekarang dia bukan apa-apa. Dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan panglima tertinggi tentara api merah. Mereka yang mengetahui kebenaran harus segera pergi, kalau tidak dia akan ditangkap dan ditahan selama 24 jam. Saat ini, sebuah kendaraan militer melaju dan berhenti di depan Julian. Kaisar, yang mengenakan kemeja api merah, keluar dari mobil. Hei, bukankah ini Saudara Fisher, sangat ingin mengunjungi sekitar istana Kaisar? Kaisar tersenyum bercanda. Melihat Julian duduk di kursi roda, dia merasa sangat berhasil. Sungguh suatu kebanggaan tersendiri bisa menjadikan Raja Naga yang kalah dari satu orang dan unggul dari 10.000 orang seperti ini. Dia memandang penjaga di samping dan memarahi, apa yang kamu lakukan? Mulai sekarang, Saudara Fisher akan datang ke sini untuk melihat pemandangan. Jangan hentikan dia. Ya, saya mengerti, Komandan Langit, tetapi saya buta dan tidak mengenali Julian. Penjaga itu menundukkan kepalanya dan terus meminta maaf. Setelah memarahi para penjaga, Kaisar tersenyum dan berkata, Saudara Fisher, saya sedang terburu-buru untuk pergi ke pertemuan, jadi saya tidak akan menemani Anda. Mari kita minum bersama ketika kita punya waktu. Anda tidak akan melakukannya menjadi panglima tertinggi untuk waktu yang lama. Kami berada di posisi yang sama. Tapi kami tidak minum-minum bersama. Aku akan memberimu waktu beberapa menit untuk mengobrol. Julian berkata lembut dengan wajah tenang. Kaisar berpura-pura melihat waktu dan segera berkata, baiklah, 5 menit kemudian. Jika ada yang ingin Anda katakan, silakan lakukan sesegera mungkin. Saya sangat sibuk. Sejujurnya, saya iri padamu. Saya iri kamu karena telah bebas sekarang. Mari kita bicara tentang membesarkan orang-orang Gu. Julian berkata dengan lembut. Kaisar tidak bisa tidak melihat Julian sekali lagi. Julian melanjutkan, saya mengetahui bahwa ada banyak orang yang menyimpan racun 100 tahun yang lalu. Itu adalah sebuah desa, benteng pertahanan, dan sekte yang disebut Sekte Gu. Mereka gila dan ingin menggunakan racun untuk mengendalikan seluruh dunia, dan bahkan banyak hal yang terjadi. Oh, benarkah? Kaisar tersenyum tipis dan berkata, saya tidak menyangka Saudara Fisher masih memahami apa yang terjadi 100 tahun yang lalu. Waktunya sudah habis dan saya harus pergi ke pertemuan. Saya akan meminta nasihat Anda ketika saya punya waktu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Julian berteriak, saya tidak pernah tahu apa yang ingin Anda lakukan. Baru setelah Gu muncul dan saya diracuni oleh racun, saya mempelajari tentang Gu. Saya juga menebak tujuan Anda. Mendengar ini, Kaisar berbalik. Ada sedikit depresi di ekspresinya, dan dia berkata, Julian, kamu sudah tidak berguna, apalagi yang kamu inginkan. Saya menyarankan kamu, sebaiknya kamu tidak memahami apa yang seharusnya tidak kamu ketahui. Julian berkata dengan tenang, saya diracuni oleh racun. Jika saya ingin bertahan hidup, saya harus memahami ini. Saya percaya bahwa ketika saya memahaminya, saya akan mengetahui lebih banyak dan lebih banyak lagi. Kaisar mendengus dingin, berbalik dan pergi. Bab 373, aksi dimulai. Julian datang menemui Kaisar hanya untuk mengetahui latar belakangnya. Reaksi Kaisar sangat keras. Julian secara kasar dapat menilai tujuan Kaisar.
Kaisar memiliki hubungan dekat dengan orang-orang yang membesarkan Gu. Dan ada pangkalan penelitian rahasia di kota Jiangsong. Bahkan informasi dari hantu khawatir tidak dapat ditembus. Sekarang dia secara kasar mengetahui bahwa basis penelitian ini pasti berhubungan dengan racun. Pergi berkeliling, Julian memerintahkan Taraf. Taraf mengangguk dan mendorong Julian berkeliling. Kaisar masuk ke dalam mobil. Sopir itu pergi. Dia duduk di barisan belakang dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia tidak menyangka kecerdasan Julian begitu kuat, sehingga dia bisa memahami begitu banyak hanya karena racun di tubuhnya. Hanya saja hal itu terjadi 100 tahun yang lalu, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bahkan dapat dikatakan bahwa semua orang yang mengetahui rahasia ini telah mati. Sekarang Julian tidak berguna. Namun kunjungan Julian hari ini memberinya perasaan krisis lagi. Dia merasa bahwa dia harus mencari kesempatan untuk membunuh Julian dan menghindari masalah di masa depan. Dan Julian juga tahu bahwa jika dia datang menemui Kaisar, dia pasti akan menarik perhatian Kaisar, dan kemudian dia akan berada dalam bahaya. Tapi dia tetap datang karena dia tidak yakin dengan kecurigaan di hatinya. Hanya ketika dia mengerti apa yang ingin dilakukan Kaisar barulah dia bisa memikirkan tindakan balasan. Taraf mendorongnya berkeliling istana Kaisar. Dan dia terus berpikir. Dia merasa bahwa Kaisar sendiri mungkin tidak dapat melaksanakan rencana sebesar itu. Jika rencana ini berhasil, maka dunia bisa jungkir balik. Dia merasa ada seseorang di belakang Kaisar. Dengan kata lain, Kaisar juga memiliki kaki tangan, dan mereka semua adalah orang-orang berpangkat tinggi dan berkuasa. Memikirkan hal ini, Julian sakit kepala dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan dan menggosok pelipisnya. Saudara Fisher, apakah kamu memikirkan sesuatu lagi? Suara omelan Taraf datang dari belakang. Aku sudah memperingatkanmu, virus di tubuhmu sangat aneh. Jika kamu tidak bisa bergerak, jangan bergerak. Jika kamu tidak bisa menggerakkan tubuhmu, otakmu tidak bisa bergerak juga. Semakin aktif sel-sel otak Anda, semakin cepat virus menyerang otak Anda. Semakin cepat. Tahu. Julian mengusap pelipisnya, mengangguk lembut, dan berkata, tidak ada apapun yang bisa dilihat di sini. Kembalilah, saya merasa sedikit mengantuk. Kembali tidur dan kembali tidur. Oke. Taraf mendorong Julian untuk pergi. Segera kembali ke hotel. Julian berbaring di tempat tidur, tidak bergerak seperti ikan asin. Taraf khawatir dia akan lelah, jadi dia memijatnya dari samping. Julian tidak menghentikan dirinya sendiri, dia menutup matanya dan menikmatinya dengan serius. Sebelum dia menyadarinya, dia tertidur. Setelah dia tertidur, Taraf berhenti. Dia duduk di tepi tempat tidur dan menatap Julian dengan tenang. Penampilan Julian sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu, dia terlihat malas, tapi sangat energik, tapi sekarang wajahnya terlihat lelah bahkan saat dia tidur. Melihat wajah Julian yang pucat dan lelah, dia tampak tertekan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya, tetapi tangannya tidak menyentuh wajah Julian karena Julian sangat sensitif sekarang. Dia membangunkan Julian. Mungkin, hanya dengan cara ini aku bisa tetap berada di sisimu. Aku ingin tahu apakah aku akan memiliki kesempatan untuk mendorongmu ke belakangmu ketika kamu kembali ke Jiangsong setelah insiden di Kyoto selesai. Ada kemungkinan besar kamu akan pergi mencari Sarah. Taraf bergumam pelan. Julian sangat lelah dan tidur sangat nyenyak. Saya tidur sampai siang hari. Dia terbangun dari rasa lapar. Taraf memahami situasinya saat ini dengan sangat baik. Begitu dia bangun, dia mencium bau makanan yang lezat. Apakah kamu sudah bangun? Makanan sudah diantar. Julian menggerakkan tubuhnya sedikit, bersandar di tempat tidur, dan memandang Taraf yang duduk di sampingnya, dengan senyuman di wajah pucatnya. Kamu masih perhatian. Jika kamu kembali, aku khawatir aku akan kelaparan. Untungnya, Anda kembali. Aku hanya tidak mendapatkan pekerjaan, jadi aku di sini hanya untuk menjagamu selama beberapa hari. Wajah cantik Taraf memerah. Detak jantungnya terus bertambah cepat. Inikah rasanya jatuh cinta? Dia punya perasaan bahwa dia sedang jatuh cinta. Julian berdiri, duduk di samping tempat tidur, mengambil sumpit di atas meja, dan mulai makan. Setelah kenyang, dia berbaring untuk beristirahat sementara Taraf membersihkan kekacauan itu. Dia tidak keluar sepanjang hari-hari ini. Membosankan di hotel, tapi untungnya Taraf bersamanya, terus-menerus menceritakan lelucon untuk membuatnya bahagia. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, hari aksi tiba. Malam. Julian berdiri di balkon, memandangi kota besar yang terang benderang di depan. Taraf datang dengan mantel besar, mengenakannya pada Julian, dan mengingatkan musim gugur telah tiba, dan cuaca semakin dingin. Kondisi fisik Anda saat ini adalah Anda tidak dapat masuk angin. Dokter mengatakan bahwa begitu Anda tertular dingin, konsekuensinya akan serius. Julian memandang kota malam di depannya. Lihat, Kyoto sangat indah di malam hari. Kamu masih ingin menghela nafas di sini. Mereka akan mengambil tindakan malam ini. Jika gagal, itu akan menjadi hukuman mati.
Orang-orang merencanakan sesuatu, kesuksesan tergantung pada Tuhan, berhasil atau tidaknya tergantung pada kehendak Tuhan. Julian berkata dengan lembut. Dia melihat ke arah aula besar. Setelah melihat waktu. Waktu di telepon adalah pukul 20.59. Dia menatap dengan hati-hati. Pukul 9. Boom. Sebuah ledakan dahsyat datang dari arah aula besar. Hal ini menimbulkan kehebohan. Sirene peringatan terdengar di seluruh kota. Segera setelah itu, Julian melihat banyak mobil polisi dan kendaraan militer muncul di jalan luar. Ayo kembali ke kamar. Julian tahu bahwa aksinya telah dimulai. Dia ditata dengan baik. Sekarang rakyatnya telah menyusup ke dalam tentara api merah, dan juga bertanggung jawab menjaga penjara bawah tanah, selama tidak terjadi apa-apa, mereka bisa berhasil. Kyoto, penjara bawah tanah pinggiran kota. Sirene terdengar di wilayah militer yang jauh. Tentara api merah di pintu masuk ruang bawah tanah sedikit terkejut. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu yang besar? Suara sirene datang dari wilayah militer. Ini berarti sesuatu yang besar sedang terjadi di kota, dan tentara telah dikerahkan. Saat itu sebuah tim datang. Ada lebih dari 30 orang di tim ini. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer, dengan pangkat militer tinggi di pundaknya. Bergembiralah dan pertahankan postinganmu. Jika kamu tidak seharusnya bertanya, jangan bertanya. Ya. Tentara api merah di pintu masuk ruang bawah tanah segera berdiri tegak dan berbicara serempak. Jenderal membuka mulutnya dan memerintahkan, buka pintu penjara bawah tanah untuk pemeriksaan rutin. Orang di pintu segera membuka pintu ke pintu masuk ruang bawah tanah, dan tim yang terdiri lebih dari 30 orang memasuki ruang bawah tanah. Setelah memasuki ruang bawah tanah, terus berjalan lebih dalam ke bawah tanah. Setelah masuk lebih jauh ke dalam dungeon, terjadi pemadaman listrik seketika di kawasan ini. Didi yang menjaga pintu melihat listrik padam dan memerintahkan, pergi dan periksa saklar listrik. Di ruang bawah tanah, sebagian besar tim yang terdiri lebih dari 30 orang langsung jatuh ke tanah. Beberapa sosok terlihat bergerak cepat dalam kegelapan. Sosok-sosok ini segera sampai di sel Ivan, mengeluarkan kunci, dan membuka penjara besi. Ivan telah menunggu di ruang bawah tanah beberapa hari terakhir ini. Meskipun dia di penjara, dia telah menyuap tentara api merah, dan seseorang telah memberitahunya semua yang terjadi di luar. Dia tahu bahwa Julian diadili, dan dia juga tahu bahwa Julian belum mati. Tunggu Julian menyelamatkannya. Sekarang ketika dia melihat seorang tentara yang mengenakan kemeja api merah muncul dan membuka pintu, dia tahu bahwa Julian lah yang datang untuk menyelamatkannya. Makan itu. Seorang tentara yang mengenakan pasukan api merah datang dan mengambil pil. Ivan tidak ragu-ragu dan langsung memakannya. Setelah melihat Ivan makan, prajurit itu melepaskan ikatan rantai besi di tangan dan kakinya dan berbisik, ayo pergi, ikuti dari dekat. Bab 374, Raja Pembunuh. Ivan meminum racun yang dibuat oleh Julian. Julian tahu bahwa Ivan adalah orang yang kuat, jadi menyelamatkannya akan menjadi bencana jika dia kehilangan kendali. Dia tidak melakukan apapun yang dia tidak yakin. Anda bisa menyelamatkan Ivan. Namun, nyawa Ivan harus ada di tangannya. Kali ini Julian merencanakan dengan cermat dan memiliki pembagian kerja yang jelas. Beberapa orang menyelinap ke dalam ruang bawah tanah selama inspeksi rutin setiap hari, sementara yang lain memanfaatkan waktu untuk memutus aliran listrik, membuat pemantauan ruang bawah tanah tidak efektif. Selena membawa Ivan ke tempat tentara api merah tidak sadarkan diri. Selena menunjuk ke arah tentara api merah yang tidak sadarkan diri di tanah dan berkata, keluarkan beberapa pakaian dan kenakan sendiri, dan jadilah lebih cepat. Ivan tidak berkata apa-apa, hanya pergi melepas pakaian seseorang dan segera memakainya. Jalan. Beberapa orang dengan cepat keluar dari ruang bawah tanah. Saat ini, panggilan telah datang. Namun, rekaman pengawasannya normal, dan tidak ada seorang pun di ruang pengawasan yang tampak curiga. Layar pengawasan ini telah lama diubah. Tidak peduli apa yang terjadi di ruang bawah tanah, layar tersebut tidak akan ditampilkan. Julian sudah mengatur semua ini. Setelah listrik padam, gambar akan segera ditemukan untuk menggantikan gambar pemantauan waktu nyata. Pintu masuk penjara bawah tanah. 4 tentara api merah keluar. 3 dari 4 orang ini adalah anggota 8 Naga Langit, dan salah satunya adalah Ivan yang mengenakan jubah api merah. Saat keempat orang ini datang, penjaga pintu tidak curiga dan langsung membuka pintu. Mereka berempat tidak berkata apa-apa dan pergi begitu saja. Di depan pintu, seorang anggota tentara api merah melihat keempat orang yang pergi dan bergumam dengan suara rendah, ada yang tidak beres. Ada apa? Orang di sebelahnya berkata sambil tersenyum bercanda, tidak ada yang salah. Ayo, merokok. Pria itu mengeluarkan rokoknya dan membagikannya satu persatu. Hei, siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Saya baru di sini. Saya baru saja bergabung dengan tentara api merah. Ini ide saya.
Dia adalah Midnight Southwind yang pernah masuk dalam daftar pembunuh. Sekarang naga malam di antara 8 naga langit. Dia bertanggung jawab untuk menjawab panggilan di pintu. Dia mengeluarkan ID-nya, melambaikannya di depan beberapa orang, dan berkata sambil tersenyum, "Dengar, tidak masalah, saya dulu anggota tim operasi khusus." Yelong mengeluarkan ID-nya dan mengguncangnya. Pada saat yang sama, dia melihat ke kejauhan dan melihat bahwa Ivan telah dibawa jauh. Dia menghela nafas lega, menyimpan ID-nya, dan berkata, "Saudaraku, ada apa kamu lakukan?" "Hei, kalian lihat di sini, aku akan melihat sekeliling untuk melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang-orang yang menjaga pintu terus mengawasi. Orang tersebut telah berhasil diselamatkan. Evakuasi. Menerima. Menerima. Setelah semua orang menerima pesan untuk menyelamatkan orang-orang, mereka semua segera dievakuasi. Tidak jauh dari penjara bawah tanah. Ada mobil di sini. Duduk di dalam mobil adalah seorang pria berjubah hitam dan topi berparuh bebek hitam. Inilah bayangannya. Sebagai tindakan pencegahan, Shadow ada di sini untuk menerimanya. Jika operasinya gagal dan Babu Tianlong diburu, dia akan melarikan diri kembali ke mobilnya. Meskipun dia tidak memiliki posisi, dia memiliki kekuatan besar di Kyoto dan tidak ada yang berani memeriksa mobilnya. Setelah mendengar keberhasilannya, dia menyalakan mobil dan pergi. Segera, pria tak sadarkan diri di ruang bawah tanah ditemukan. Di ruang bawah tanah, sirene berbunyi. Mendengar sirene, tentara api merah di depan pintu bergegas masuk. Setelah memeriksa, mereka menemukan bahwa Ivan hilang. Ivan telah diselamatkan. Kirimkan perintah, segel seluruh kota, dan pastikan untuk menangkap orang-orangnya. Tentara api merah segera dikirim. Pada saat yang sama, Kyoto, markas rahasia. Sudah ada helikopter di sini. Ivan dibawa ke sini dan dimasukkan ke dalam pesawat, dan 8 orang dari 8 naga langit juga naik ke pesawat. Shadow berdiri di samping dan melihat pesawat lepas landas perlahan. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memanggil Julian. Orang itu telah diselamatkan dan meninggalkan Kyoto dengan selamat. Sekarang dia terbang ke tengah sungai. Julian menerima panggilan itu dengan senyum tipis di wajahnya. "Saya mengerti." Shadow berkata, "Aku akan menyerahkan sisanya padamu. Aku akan menghapus pantatmu di sini di Kyoto dan menghilangkan informasi mereka. Jika tidak, ketika Kaisar kembali, aku akan dilacak." Julian mengangguk. Shadow bertanya, "Kapan kamu berencana pergi?" "Jangan terburu-buru," Julian berkata dengan lembut, "saya tidak bisa pergi sekarang. Jika saya pergi sekarang, bukankah itu akan membuat Kaisar curiga terhadap saya? Saya berencana untuk tinggal selama beberapa hari, tunggu sampai Kaisar untuk kembali ke rumah, dan menyapanya sebelum pergi." "Terserah kamu, hati-hati." Setelah Shadow selesai berbicara, dia menutup telepon. Hotel, Suite Presidensial 888. Julian berdiri di balkon, memandangi kota malam yang terang benderang di depannya. Taraf berdiri di sampingnya, dan baru setelah Julian menutup telepon dia bertanya, "Apakah berhasil?" Julian mengangguk dan berkata, "Ini berhasil. Orang tersebut telah diselamatkan dan sekarang berada di pesawat menuju Jiangzhou." Julian mengeluarkan ponselnya dan menelepon King Kotake. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Suara kasar King Kotake datang dari telepon, "Saudara Fisher, mengapa kamu berpikir untuk meneleponku ketika kamu punya waktu?" Julian berkata dengan lembut, "Sebuah helikopter akan mendarat di wilayah militer Jiangzhou nanti. Buat pengaturan dan sembunyikan orang itu untuk saya." King Kotake tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Julian menarik napas dalam-dalam, memasukkan ponselnya ke dalam sakunya, tersenyum tipis pada Taraf yang berdiri di sampingnya, dan berkata, "Setelah menunggu sepanjang malam, kembali ke kamarmu dan istirahat." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan kembali ke kamar. Dia sedang berbaring di tempat tidur, tapi dia merasa sedikit lapar. Dia menyentuh perutnya. Taraf tahu dari penampilannya bahwa dia lapar, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Apapun yang ingin kamu makan, aku akan segera memesankan makanan untuk kamu bawa pulang." Julian berkata dengan lembut, "Makan apapun yang kamu mau. Apakah kamu masih ingin makan daging?" "Oke." Saat ini, di pesawat menuju Jiangzhou. Haha. Ivan tertawa terbahak-bahak. "Setelah dikurung di tempat gelap selama beberapa tahun, akhirnya saya keluar dari masalah hari ini." Dia memandang orang-orang di depannya. Matanya mengamati orang-orang ini satu persatu, dan akhirnya berhenti di Selena. Selena telah melepas topeng karakter yang dia kenakan dan memperlihatkan wajah aslinya. Ivan memandangnya, sedikit keterkejutan muncul di wajah berjanggutnya. "Selena, kamu benar-benar mengikuti Julian." Selena memandang Ivan. Dia tahu tentang Ivan dan bahwa dia adalah pendiri Istana Hitam, tapi dia belum pernah bertemu dengannya. Yang lain juga melihat Ivan, legenda di dunia pembunuh, raja pembunuh yang terkenal di dunia ini. "Ivan, lihat siapa aku." Mendengar ini, Ivan menoleh dan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pembicara, "Itu kamu orang tua mesum. Kenapa, kamu mengikuti Julian juga?" "Anak yang hilang,
Langlong tersenyum tipis dan berkata, kehidupan seorang pembunuh tidaklah mudah. Saya telah mengubah cara saya sekarang. Ngomong-ngomong, saya sekarang adalah Langlong, salah satu dari 8 naga surgawi dari tentara naga hitam. Ivan memandang semua orang di pesawat. Setelah mengenali orang-orang ini, dia tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Julian, anak ini, benar-benar mampu. Semua pembunuh terkenal di daftar pembunuh telah tertarik padanya. Kumpulkan beberapa dari kalian, bukan untuk mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan, tapi setidaknya tidak banyak orang yang bisa mengalahkanmu. Ivan memberikan pujian yang sangat tinggi kepada orang-orang ini. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya. Sekarang aku sudah keluar dari gunung, bagaimana kalau mengikutiku? Jika kamu mengikutiku, kamu akan menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Semua orang tampak menghina. Bos Dopo, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri sekarang. Kamu harus menunggu sampai kamu selamat untuk mengatakan ini. Kamu memakan racun yang dibuat oleh Julian. Tanpa penawarnya Julian, kamu tidak akan bertahan lama. Ivan menyentuh hidungnya dan berkata, oh, benarkah? Julian, anak inilah yang menangkapku dengan tangannya sendiri saat itu. Aku tidak menyangka dia akan mengirim seseorang untuk menyelamatkanku sekarang. Aku pernah mendengarnya dari namanya sejak lama. Sangat menantikan untuk bertemu dengannya. Bab 375, Kaisar Menjijikan. Malam ini, semuanya kacau di Kyoto. Para gangster muncul di aula besar dan menimbulkan banyak keributan. Tentara api merah dikirim untuk menangkap para gangster ini. Tapi kemudian, seluruh kota dikunci. Mobil polisi dan kendaraan militer terus melaju, dan penjaga ditempatkan di persimpangan utama. Warga tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka hanya berdiam diri di rumah. Tentara api merah mencari ke seluruh kota sepanjang malam, tetapi tidak menemukan Ivan. Malam ini ditakdirkan menjadi malam tanpa tidur. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya, Julian masih tertidur ketika Taraf membangunkannya. Dia membuka matanya dengan bingung dan melihat Taraf telah menyiapkan sarapan di atas meja. Dia mengambil ponselnya dan melihatnya, dan ternyata sudah jam 10 pagi. Ini sudah jam 10, aku tidur lama sekali. Sepertinya sudah lama aku tidak tidur nyenyak. Apakah kamu lapar? Saya sudah menyiapkan sarapan. Taraf memegang mangkuk dan sumpit dan hendak memberi makan Julian. Julian buru-buru mengambilnya dan berkata, saya bisa melakukannya sendiri. Saya akan segera kembali ke Jiangzhou. Jika saya terbiasa, apa yang akan saya lakukan tanpa Anda setelah saya kembali ke Jiangzhou? Kalau begitu aku akan kembali bersamamu. Selama kamu tidak membenciku, aku akan menjagamu selama sisa hidupku. Julian meliriknya. Menatap mata satu sama lain. Julian tersenyum dan berkata, lupakan saja. Yang paling sulit adalah menanggung kebaikan dari seorang wanita cantik. Sarah telah membuatku lelah secara fisik dan mental. Aku tidak ingin berhutang apapun pada wanita lain. Puff. Taraf tertawa dan berkata, aku hanya bercanda. Kamu sangat takut, bahkan dahimu berkeringat. Julian tersenyum tipis, mengambil mangkuk dan sumpit dari tangan Taraf dan mulai makan. Segera dia selesai makan. Setelah makan, dia berbaring di tempat tidur, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya, dengan ekspresi santai di wajahnya. Taraf pergi membuka tirai dan membuka jendela. Lalu aku pergi untuk membereskan piring. Kaisar kembali. Kyoto, distrik militer, markas besar tentara api merah. Kaisar mengenakan kemeja api merah dengan ukiran api di atasnya dan 5 bintang di bahunya. Berlutut di depannya adalah beberapa jenderal bintang 1. Limbah. Kaisar menunjuk ke jenderal yang berlutut di tanah dan mengutuk dengan marah. Penjara bawah tanah itu dijaga ketat, tetapi musuh menculik Ivan secara diam-diam. Ketika berita menyebar, bagaimana tentara api merah mendapatkan pijakan di Kyoto, dan bagaimana mereka mendapatkan keuntungan. Sebuah pijakan di Daxia, membangun pijakan. Komandan Langit, orang yang menyelamatkan Ivan pasti memiliki banyak latar belakang. Dia mengatur semuanya secara diam-diam, dan kita tidak punya cara untuk melindunginya. Ya, saya telah memeriksa dan menemukan bahwa seseorang telah menyusup ke dalam tentara api merah. Hanya dengan cara ini mereka dapat menculik Ivan secara diam-diam. Tapi siapa yang meminta orang-orang ini untuk bergabung dengan tentara api merah? Saya tidak dapat mengetahuinya, dan informasi orang-orang ini telah dihapus. Kaisar duduk di samping. Dia tampak berpikir. Siapa ini? Siapa ini? Dia tidak tahu siapa yang menyelamatkan Ivan saat ini. Dan dia dapat dengan mudah melarikan diri dari Kyoto ketika dikepung oleh tentara api merah. Energi orang ini sungguh luar biasa. Dia tidak bisa memikirkan orang lain di Kyoto yang memiliki energi untuk menyelamatkan Ivan secara diam-diam dan mengirimnya keluar tanpa ada yang menyadarinya. Apakah kamu tidak menemukan petunjuk apapun? Dia melihat sang jenderal berlutut di tanah. Tidak. Kami belum menemukan apapun. Aku hanya tahu bahwa musuh mengetahui tata letak penjara bawah tanah dengan baik dan memiliki rencana yang matang. Pertama, dia menyelinap ke tentara api merah dan menggunakan waktu inspeksi harian untuk menyelinap ke dalam penjara bawah tanah. Lalu dia memutus aliran listrik dan kemudian diam-diam mengganti layar pengawasan. Setiap langkah direncanakan dengan cermat. Beberapa jenderal menceritakan apa yang terjadi.
Kaisar mendengarkan dengan cermat. Apakah itu Julian? Saat ini dia ragu. Kemudian dia menyangkal pemikirannya. Julian sekarang menjadi orang yang tidak berguna tanpa kekuatan atau kemampuan nyata. Terlebih lagi, orang-orang besar di Kyoto menginginkan dia mati dan tidak mau membantunya. Julian tidak punya alasan untuk menculik Ivan. Lihat untukku. Apapun yang terjadi, kamu harus mencari tahu untukku. Kami juga akan mengeluarkan perintah buronan dan kami harus menangkap Ivan. Ya. Beberapa jenderal mengangguk. Hari ini, matahari bersinar terang. Julian bangun dan setelah makan, Taraf mendorongnya keluar untuk berjemur di bawah sinar matahari. Saudara Fisher, kemana kamu akan pergi sekarang? Di jalan, Taraf tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dia telah mendorong Julian pergi selama 2 jam. Dia belum pernah melayani orang seperti ini sebelumnya. Sekarang kakinya sakit saat berjalan. Ayo pergi ke istana kaisar lagi. Julian sedang dalam suasana hati yang baik. Jika Ivan berhasil diselamatkan, maka ada harapan racun yang ada di tubuhnya bisa disembuhkan. Kaisar telah menciptakan begitu banyak masalah untuknya, dan dia selalu ingin membuat Kaisar merasa jijik. Baiklah. Taraf benar-benar tidak ingin pergi lagi, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun ada permintaan Julian. Dorong Julian ke tempat parkir dan pergi ke istana Kaisar. Segera kami tiba di dekat istana Kaisar. Kali ini penjaga istana Kaisar tidak menghentikan Julian, tetapi mengikutinya sepanjang waktu. Hei, adik, apakah pelatihmu ada di rumah? Julian sedang duduk di kursi roda, melihat tentara api merah mengikutinya, dan bertanya dengan tenang, ngomong-ngomong, saya mendengar sesuatu yang besar terjadi di Kyoto tadi malam. Apa yang terjadi? Para penjaga tidak berbicara. Namun, seseorang telah memberitahu Kaisar. Ketika Kaisar mengetahui bahwa Julian mengunjungi kediamannya lagi, dia juga keluar. Dia menyapa Julian dari jauh, Saudara Fisher, suasana hatimu benar-benar baik. Mengapa kamu selalu datang untuk melihat pemandangan di dekat istana Kaisar? Julian memandang Kaisar yang sedang berjalan ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak apa-apa. Selain itu, saya mendengar sesuatu terjadi di Kyoto. Tentara api merah dikirim tadi malam dan memblokir seluruh kota. Saya sangat takut sehingga tidak ada yang bisa tidur. Oke, apa yang terjadi? Tidak apa-apa, ini hanya pertunjukan untuk keamanan publik. Kaisar sedikit menyerah. Wah, saya sudah sampai di depan pintu Anda. Mengapa Anda tidak mengundang saya untuk duduk? Julian tersenyum cerah. Melihat senyuman di wajah Julian, Kaisar merasa marah di dalam hatinya. Tempatku kecil dan tidak bisa menampung Buddha sebesar ini. Wajahnya cukup suram. Dia memandang Julian dengan dingin, memikirkan tujuan Julian datang ke sini. Mungkinkah dia mengetahui apa yang terjadi tadi malam dan datang khusus untuk melihatku tertawa? Julian, apakah kamu ada di hotel tadi malam? Julian mengangkat bahu dan berkata, jika tidak, saya seperti ini sekarang. Bahkan berjalan pun menjadi masalah. Kemana lagi saya bisa pergi? Ngomong-ngomong, Saudara Alex, demi berada di posisi yang sama, tolong izinkan saya pergi. Biarlah peternak Go memberiku penawarnya, dan aku berjanji tidak akan menjadi musuhmu. Setelah aku sembuh, aku akan berperilaku seperti manusia. Saudara Fisher, apa maksudmu? Apakah menurutmu aku meminta seseorang untuk meracunimu? Kaisar tampak tidak puas. Julian bertanya balik, apa? Bukankah itu benar? Orang yang meracuninya mengatakan itu adalah kamu. Apakah ada kaisar kedua dan pria tampan kedua di Daxia? Kesalahpahaman? Ini pasti salah paham, Julian, kamu tidak bisa mengatakan omong kosong ini. Kaisar buru-buru menjelaskan sambil tersenyum. Karena bukan itu masalahnya, lupakan saja. Julian tersenyum tipis. Dia datang ke sini hanya karena dia bosan dan membuat Kaisar jijik. Melihat wajah munafik Kaisar, dia sangat senang. Saudara Alexander, apakah Anda benar-benar tidak akan mengundang saya ke istana Kaisar? Saya berencana untuk kembali ke Jiangzhou untuk memulihkan diri. Saya mungkin akan mendapat masalah suatu hari nanti. Saat itu, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mengundang saya sebagai seorang tamu. Kaisar menepuk bahu Julian dan berkata, jaga baik-baik lukamu. Aku akan pergi ke Jiangzhou untuk menemuimu ketika aku punya waktu. Jika kamu menemui masalah, ingatlah untuk meneleponku. Terlihat raut kekhawatiran di wajahnya. Jika Anda belum mengetahuinya, Anda sebenarnya menganggap keduanya adalah saudara yang baik. Bersambung.